Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tren dan isu inseminasi. Dan ini ada 3 tim penyusun. Yang pertama adalah Ahmad Ilham Nur dengan NIM 093, yang kedua ada Octavia Dharma dengan NIM 118, yang ketiga ada Maulana Adi Zulian dengan NIM 125. Apa itu inseminasi? Insemination berasal dari bahasa Latin inseminatus yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Inseminasi adalah teknik dalam dunia medis untuk membantu proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma yang telah disiapkan ke dalam rahim menggunakan kateter. Hal ini bertujuan membantu sperma menuju telur yang telah matang atau ovulasi sehingga terjadi pembuahan. Kemudian ada manfaat dan akibat dari inseminasi. Manfaatnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul, atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya karena tuba fallopi terlalu sempit atau ejakulasi terlalu lemah. Kemudian akibat, yang pertama percampuran nasab, yang kedua bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam, yang ketiga inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, dan yang terakhir anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan oleh donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang umumnya diketahui asal dan nasabnya. Nah, di sini ada perbedaan inseminasi dengan bayi tabung. Kalau pada inseminasi dokter menyemprotkan sperma yang sudah ditingkatkan kualitasnya ke dalam rahim dan pembuahan terjadi secara normal. Dan kemudian bayi tabung, sperma dan sel telur masing-masing pasangan diambil lalu dipertemukan di laboratorium dengan dimasukkan ke dalam rahim ketika sudah berbentuk embrio. Inseminasi menurut pandangan Islam sejak tahun 1980 telah banyak dibicarakan di kalangan umat Islam masalah inseminasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Apabila dilakukan dengan menggunakan sel sperma dan ovum suami istri yang tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain, maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri maupun dengan fertilisasi in vitro. Kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri dengan catatan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Kemudian sebaliknya, kalau inseminasi itu dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Kemudian sebab hukum inseminasi. Untuk inseminasi buatan dengan sperma suami, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina maupun dengan cara pembuahan di luar rahim, menurut para ulama hal ini diperbolehkan apabila keadaan suami istri benar-benar membutuhkan keturunan. Kemudian inseminasi buatan tersebut dibolehkan bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan tersebut untuk melakukan, dan bila tidak dilakukan hal ini akan mengancam keutuhan rumah tangganya. Nah, sebaliknya jika pembuahan itu dilakukan bukan dengan air mani suami, hal itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pendapat ulama tentang inseminasi buatan yang dibandingkan dengan undang-undang keluarga tidak terdapat suatu perbedaan yang kontras, karena pada dasarnya undang-undang tersebut juga sependapat dengan pendapat para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.